Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur untuk setiap anugerah, rencana dan rancangan yang dahsyat atas setiap kita. Mari siapkan hati kita untuk meninggikan Yesus Allah yang dahsyat. Yesus yang layak kita sembah. Buka hatimu, biarkan kemuliaannya turun atas kita. Bapa, kami bersyukur. Ini setiap kami Tuhan. Kami mau terus mengagungkan Engkau. Sebab Engkau Allah di dalam nama Yesus. Allah yang kami kagumi. Allah yang layak menerima pujian penyembahan kami. Dan kami mau buka hati kami. Kami mau menaikkan pujian kami untuk Engkau. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus kami siap menyembah, memuji Engkau, Allah yang dahsyat atas kami. Ini pujian kami bagi Engkau Tuhan. Terselami kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum, hormat akan Engkau, ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Dan ini pujian kami untuk Engkau Yesus. Yang tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Terselami kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum,
pertolonganmu dahsyat. Kau yang layak Haleluya. Glory. Sebab hanya Engkau Yesus Allah yang dahsyat atas kami. Engkau Allah yang luar biasa. Dan layaklah kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Sebab hanya Engkau Yesus yang layak menerima pujian syukur dari setiap kami umat-umat pilihan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Yesus. Ini penyembahan kami, ini pujian kami untuk Engkau Tuhan. Padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kami menaikkan syukur kami untuk Engkau Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Ini pujian kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya.
Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih karunia Tuhan, kebaikan kemurahan Tuhan yang terus terjadi dalam hidup kita. Tuhan membuktikan bahwa kasih karunia-Nya, kebaikan, kemurahan, penjagaan, perlindungan untuk kita tidak pernah berubah, tidak pernah berkurang atas kita. Hari ini kita boleh bersyukur untuk boleh bisa mendengarkan kembali firman Tuhan. Sesederhana apapun yang dapat kita tangkap daripada firman Tuhan, kita belajar untuk mempercayai dengan sungguh-sungguh, dengan serius bahwa Tuhan akan senantiasa menjaga, memberkati iman kita semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang Zakeus. Tapi sebelumnya mari kita lebih dulu berdoa. Bapa yang baik yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan buat kami. Hari-hari di mana Tuhan menjaga melindungi kami, hari-hari di mana Tuhan membawa kami untuk berpengalaman dengan Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini dan kami mau belajar firman-Mu dan kami buka hati kami bagi Engkau. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang betapa seriusnya ketika kita menyambut Tuhan, betapa seriusnya kita ketika kita sama-sama beriman. Kita tidak bisa lagi bermain-main karena waktu yang sudah semakin singkat. Hari-hari ini kita semua harus tetap memiliki saat-saat berjaga-jaga. Kita semua harus sungguh-sungguh melihat iman kita, supaya kita tidak menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Hari ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Zakeus. Di dalam firman Tuhan dalam Lukas 19 ayat 1-10, saya bacakan buat Bapak Ibu semua. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia adalah seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya juga pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu ia memanjat pohon ara itu untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah daripada milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau hari ini kita semua ada di tempat ini, di tempat di mana Ibu ada, Bapak ada, dan saudara-saudara berada, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan mau setiap kita semua masing-masing memeriksa perjalanan iman kita, perjalanan kehidupan keagamaan kita atau kehidupan kekristenan kita. Kita belajar untuk melihat kehidupan kita. Apakah semua yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, apa yang Tuhan harapkan dari kita, itu semua kita sudah lakukan. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar tentang betapa seriusnya ketika kita mengikut Tuhan. Nah, di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6 firman Tuhan berkata begini, "Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia." Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam satu perjalanan Tuhan untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain, Dia mengabarkan kabar baik, kabar keselamatan kepada banyak orang. Pada waktu itu, tibalah saat itu di satu tempat di mana ada seorang yang bernama Zakeus. Ya, dia adalah seorang pemungut cukai yang kita tahu seorang pemungut cukai adalah orang yang dibenci oleh orang-orang Israel dan suatu pekerjaan yang mungkin sangat dibenci oleh orang Israel. Kenapa? Karena biasanya pemungut cukai ini adalah orang-orang yang tidak diharapkan, orang yang selalu mengambil pajak dari orang-orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, pada saat itu Yesus masuk ke satu kota di mana Zakeus ada di tempat itu, ya. Nah, pada saat itulah terjadi sesuatu yang luar biasa sekali. Ketika Zakeus dengar kabar ada Tuhan Yesus yang akan lewat ke tempat itu,
dia pengen tahu seperti apa sih Yesus itu. Orang apakah Yesus itu? Kayak siapa sih dia? Sehingga orang begitu mengeluh-ngeluhkan dia, sehingga orang begitu tertarik kepada Yesus. Nah, Sakius ini mulai terbuka hatinya. Dan dia berusaha untuk mengetahui siapa Yesus. Karena orang banyak yang menggerumuni Yesus pada waktu itu, dia berjalan kemanapun banyak orang menggerumuni Yesus, ya. Dan Sakius, karena di dalam firman Tuhan dikatakan dia tubuhnya pendek, ya, dan terbatas sekali, dia tidak bisa melihat Yesus secara langsung, dan pada akhirnya dia memiliki akal, ya, dia lari dan dia naik ke atas pohon, dia pengen tahu Yesus seperti apa. Dan pujilah Tuhan, lihat Allah ini hebat sekali, ya. Yesus ini hebat sekali. Dia tahu siapa-siapa yang akan diselamatkan. Dia ngerti, dia punya semuanya, ya. Dan saat itulah kesempatan untuk Sakius mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, yang pertama untuk bisa kita serius bersama Tuhan, kita harus serius. Yang pertama adalah kita harus serius mengenal Tuhan. Itu yang pertama. Keadaan fisik itu kadang-kadang memang bisa membatasi kita untuk kita bisa datang kepada hal-hal yang mungkin selama ini kita rindukan, kita berdoa, kita berharap ada sesuatu yang kita harapkan. Tapi ada hal-hal yang mungkin merintangi kita. Nah, lihat apa yang dilakukan oleh seorang yang bernama Sakius. Sakius tidak mau dia dihalangi oleh tubuhnya yang pendek, oleh keterbatasannya. Dia datang, dia lari, dia naik ke atas pohon, ya, dan dia di atas pohon itu dia melihat Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, yang terjadi dalam hidup kita, kekristenan kita selama ini apa? Apakah selama ini kita mulai berpikir, kita mulai timbul kemalasan, kita mulai timbul sesuatu yang boleh dikatakan, aduh, kok kayaknya kalau disuruh ibadah hanya untuk memenuhi suatu kewajiban aja, kalau disuruh berdoa hanya untuk suatu kewajiban aja, atau untuk membaca Alkitab juga hanya sebagai kewajiban, tapi tidak ada satu hal yang serius untuk melakukannya. Nah, saudaraku, saya sering kali mendengar kalau ada anak Tuhan yang disuruh beribadah selalu berkata, aduh, maaf deh, hari ini aku nggak bisa ibadah dulu. Aduh, maaf deh, aku lagi kurang mood. Aduh, capek kerja, dan macam-macam alasan sekali lagi. Nah, coba kita belajar dari seorang yang bernama Sakius ini. Dia lari, dia naik ke atas pohon, dia berusaha untuk bertemu dengan Tuhan secara langsung seperti apa yang dia rindukan, dia harapkan. Seperti apa sih yang selama ini dia dengar? Sakius kita tahu adalah seorang kepala pemungut cukai, seorang yang hebat, yang memiliki pangkat tentu saja, ya luar biasa sekali, ya. Dan pada hari itu dia tanggalkan semuanya. Dia tanggalkan gengsinya, dia tanggalkan segala sesuatunya mungkin, saudaraku. Apapun pada hari itu dia tanggalkan. Dia hanya ingin bertemu dengan Tuhan, ya. Dia ingin ada sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, luar biasa sekali, ya. Kalau kita kembali lihat dalam Markus pasal 5, kita bisa lihat ada seorang yang sedang sakit pendarahan, seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ketika itu juga dia mengalami hal yang sama, ingin dia menjamah, ingin dia bertemu dengan Tuhan secara langsung. Bagaimana ketika itu kerinduan yang sangat besar, tapi dia terhalang oleh orang yang begitu banyak. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita bisa belajar hal ini, ya, sungguh luar biasa. Kalau kita percaya kepada janji kasih karunia Tuhan, kita harus serius dengan Tuhan, serius dalam mencari Tuhan. Seperti Sakius, dia serius mencari Tuhannya. Saya berharap kita semua di tempat ini, di tempat Bapak Ibu Saudara berada, mulai kita kembali lihat, tengok diri kita. Apakah kita masih memiliki keseriusan mencari Tuhan? Apakah kita masih memiliki kerinduan yang besar untuk mencari Tuhan? Apakah kita selama ini mungkin, ya, sudah mulai kendor? Biasanya, ya, cinta mula-mula itu selalu rindu untuk selalu ibadah. Wah, kalau dulu mungkin cinta mula-mula selalu bilang, kapan ya hari Minggu? Aku kepingin ibadah, aku kepingin memuji Tuhan, aku kepingin dengar firman Tuhan, aku kepingin dengar kesaksian-kesaksian dari teman-teman. Kapan ya hari Minggu? Kayaknya lama bener. Tapi mungkin pada hari ini Anda juga punya jawaban yang sama, Anda punya perkataan yang sama. Kok udah hari Minggu lagi ya? Cepet banget sih. Aduh,
Kayaknya udah hari Minggu lagi. Nah, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat ya, apakah kita masih memiliki api yang membara, api yang berkobar untuk tetap serius mencari Tuhan. Persoalanmu, masalahmu, penyakitmu, keterbatasanmu mungkin bisa saja menjadi penghalang. Tapi saya mau katakan, kalau kita ingin bertemu Raja di atas segala raja, Allah yang berkuasa, yang tidak terbatas, yang mampu melakukan segala sesuatu, saya rasa kita harus tanggalkan semuanya. Kita mengejar sesuatu. Saya percaya kalau Bapak Ibu saja diundang, mungkin tiba-tiba dapat undangan untuk menghadiri pertemuan suatu tempat di mana ada Bapak Presiden yang hadir. Bapak Ibu mungkin kalaupun sakit pada hari itu pun Anda akan merasa, wah saya sehat, saya akan berusaha datang. Kenapa? Karena ingin tampil. Bapak Ibu, bagaimana kalau kita diundang oleh Tuhan untuk hadir dalam ibadah? Kita diizinkan oleh Tuhan untuk beribadah. Kita masih diberikan kesempatan untuk berdoa. Kita masih diberikan kesempatan untuk membaca firman-Nya. Apakah kita masih serius dengan Tuhan? Mari kita tengok diri kita sendiri. Zakheus melakukan apa yang tepat, yaitu dia bersemangat mencari Tuhan. Saya berharap kita semua sampai hari nanti saat kita dipanggil Tuhan, kita tetap setia, kita tetap semangat mencari Tuhan, tetap serius mencari Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, untuk mengenal Tuhan lebih jauh, yang kedua kita harus serius menyambut Yesus. Kalau kita ada sampai hari ini di dunia ini, itu bukan karena kita baik, itu bukan karena kita hebat, itu bukan karena kita punya jabatan. Tapi saya melihat kalau kita masih ada di dunia ini, Tuhan masih memberi kepada kita kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk memperbanyak hal-hal yang belum kita kerjakan di dalam Tuhan, kesempatan untuk kita melakukan kehendak Allah. Karena itu, mari hari ini kita belajar untuk serius menyambut Tuhan, serius sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Hari-hari ini Tuhan masih menunggu keseriusan kita untuk mencari Dia, bertemu dengan Tuhan secara langsung. Doa kita bagaimana selama ini? Apakah doa kita hanya sekedar lafalan kita? Apakah doa kita hanya sekedar kata-kata yang keluar dari lidah bibir kita? Adakah itu keluar dari hati kita yang paling dalam? Adakah itu keluar dari hati kita yang penuh dengan kerinduan? Apakah ketika berdoa kita melihat wajah Tuhan yang sungguh cemerlang itu ada di hadapan kita? Apakah kita merasakan kehadiran Tuhan di dalam doa-doa kita? Ketika kita membaca Alkitab, kita membaca firman Tuhan, apakah kita merasa bahwa Tuhan yang berbicara secara langsung kepada pribadi kita? Bapak Ibu Saudara, kalau sudah mulai tidak ada lagi, inilah waktunya. Bapak Ibu masih ada di tempat ini, itu berarti ada sesuatu yang luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Zakheus? Dia waktu Tuhan bilang, Zakheus, aku akan tinggal bersama dengan engkau. Aku ingin menumpang, aku ingin masuk bersama dengan di dalam rumahmu. Wah, Zakheus dengan penuh antusias dia turun, dia mungkin lompat Bapak Ibu Saudara. Mungkin dia saking girangnya, dia lompat mungkin, dia turun terburu-buru dan dia menyambut Tuhannya dengan luar biasa sekali. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita belajar. Ya, jangan sampai semuanya terlambat. Kita bisa belajar dari 5 darah bodoh dan 5 darah bijak. Bagaimana setiap kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus menyambut Tuhan untuk bertemu dengan Dia. Ya, kita harus siap-siapkan semuanya. Karena itu perhatikanlah bagaimana kita harus hidup. Bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita. Hidup adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan Tuhan. Ingat baik-baik. Hidup ini sangat singkat. Kalau Tuhan masih memberi kita kesempatan pada hari ini, mari pergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Sebab Tuhan ingin, ya, tidak ada seorang pun yang sudah mengenal Dia akan binasa. Dia kepingin semuanya mengalami keselamatan. Makanya ada peringatan Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu. Berusahalah untuk bersama-sama berusaha. Itu berarti ada suatu usaha, ada suatu hal yang kita harus lakukan untuk masuk ke dalam surga ini. Berlomba-lomba, saudaraku. Kita tidak bisa tenang-tenang menjadi orang Kristen, duduk, dengar, diam. Akhirnya dengkur, ya. Kita nggak boleh menjadi orang Kristen 3K, keneh gitu, tidak ada perubahan. Orang Kristen harus mengalami perubahan, orang Kristen harus mengalami sesuatu yang berbeda, saudaraku. Nah, jadi mulailah belajar, ya. Buka hati untuk Tuhan.
Sambut Tuhan dengan sukacita, sambut Tuhan dengan serius. Dalam Wahyu 3 ayat 20 firman Tuhan berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini tanda keakraban, tanda keseriusan hubungan antara Tuhan dengan kita. Kalau suatu adat kebiasaan orang-orang di sana adalah kalau orang diundang makan bersama, masuk dalam rumah dan makan bersama, itu tandanya seperti seorang saudara dengan yang lain. Nah, saudaraku yang kekasih, mari kita belajar, ya. Buka hati kita sungguh-sungguh sama Tuhan, ya. Sungguh-sungguh berkata kepada Tuhan, akui segala kesalahanmu, akui segala dosamu, akui segala keterbatasanmu di hadapan Tuhan. Sambut Tuhan dengan penuh sukacita. Karena itu, marilah kita belajar, ya. Kita penuh antusias, kita penuh keseriusan untuk menyambut Tuhan. Kita membuka hati kita bagi Tuhan supaya Dia tinggal di dalam diri kita. Kita bersama-sama dengan Dia seterusnya. Dan yang ketiga adalah ketika kita mau mengalami perubahan, pertemuan dengan Tuhan. Dan yang ketiga adalah keseriusan untuk berubah. Sakeus ketika dia bertemu dengan Tuhan dan orang-orang berkerumun di tempat itu berkata, Tuhan mau berkumpul dengan orang yang berdosa. Tapi Sakeus mengambil satu sikap yang luar biasa. Dia tidak peduli omongan orang tentang dia seperti apa. Dia tidak terintimidasi dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dia tidak terintimidasi dengan apapun. Dia serius dengan Tuhannya. Dalam ayat ke-8, Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah daripada milikku akan aku berikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan aku kembalikan 4 kali lipat. Saudaraku yang kekasih, satu hal yang luar biasa. Hidup itu harus mengalami perubahan. Kita tidak bisa tinggal tenang, diam, tidak bisa melakukan apa-apa. Orang Kristen itu harus mengalami suatu perubahan, perubahan yang luar biasa. Kata berubah, ya saudaraku, dalam kamus bahasa Indonesia disebut berbeda dari sebelumnya. Alkitab juga mengatakan dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa lagi dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Orang Kristen harus mengalami perubahan yang baik terus menerus, setiap saat, setiap waktu, setiap hari dalam hidupnya mengalami suatu perubahan. Kalau dia sudah percaya kepada Yesus, maka dia harus berubah, dia harus mengalami perubahan, dia harus sama segambar dengan Tuhan. Dia harus mengerti tujuan Tuhan, mengapa dia diselamatkan. Ada suatu tugas dan tanggung jawab kita, ada sesuatu yang kita harus ubah dalam hidup kita, ya. Karena itu lihat, ya, Sakeus berkata, aku akan melakukan apa yang harusnya aku lakukan. Jadi ini luar biasa sekali saudaraku, ya. Luar biasa, kita harus belajar. Dalam Amsal 4 ayat 18 firman Tuhan berkata begini, tetapi jalan orang benar seperti cahaya fajar yang semakin bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jadi orang benar, orang percaya kepada Tuhan itu harus mengalami perubahan. Tadi sudah saya singgung, kalau orang Kristen tidak mengalami perubahan, maka dia ke orang Kristen 3K, keneh, gitu, atau 5D. Datang, duduk, dengar, diam, yang terakhir adalah dengkur alias tidur di gereja. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita belajar serius dengan Tuhan, mengikut Tuhan, kita belajar sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh mengalami perubahan. Kita akan mengalami banyak hal yang berbeda. Mungkin suatu saat kita harus meninggalkan apa yang selama ini kita pakai untuk rasa nyaman kita. Kita harus tinggalkan. Sakeus pasti akan kehilangan hartanya karena dia harus membagikan kepada orang lain. Dia pasti akan kehilangan pengikutnya, ya. Dia pasti akan kehilangan sahabat-sahabatnya. Tapi dia percaya di dalam Tuhan pasti dia mengalami banyak hal yang baru dan Tuhan sediakan yang baru dengan luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang apa yang dilakukan oleh Sakeus ini juga dilakukan oleh kita, tapi kadang-kadang juga kita takut untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Sakeus. Kenapa? Aduh, kalau aku lakukan ini nanti aku gak punya teman lagi. Kalau aku belajar hidup kudus nanti aku gak punya sahabat lagi. Aku sepertinya orang yang paling baik. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi,
orang Kristen harus mengalami perubahan. Mungkin kita akan ditinggalkan sahabat-sahabat kita. Mungkin yang selama ini kita buat sesuatu yang berdosa, kita mulai ditinggalkan. Sebab itu firman Allah mengatakan dalam Lukas 12 ayat 22-24, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan, jangan khawatir tentang tubuhmu apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup lebih penting daripada makanan, tubuh lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu." Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, jikalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menjamin hidup kita. Dia yang tahu memberi kepada kita. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu merasa takut lagi, karena Allah menjamin hidup kita. Ya, Tuhan akan melakukan yang terbaik. Jangan pernah takut, kasih karunia Tuhan melebihi segala apapun. Nah, saudaraku yang kekasih, marilah kita belajar bahwa Tuhan akan menjadikan setiap kita kekasih-kekasihnya. Tuhan akan berkenan kepada kita kalau kita serius. Pertama kali kita serius untuk mencari Tuhan, ya, mengenal Tuhan. Yang kedua, kita serius dalam menyambut kasih karunia Tuhan. Dan yang ketiga, kita serius untuk mengalami perubahan, ya, mengalami suatu perubahan yang dahsyat. Kita tidak lagi sama dengan yang dulu. Kita tidak sama lagi dengan dunia ini. Kita berbeda. Kita akan sama seperti Tuhan ingin kita semua lakukan, yaitu yang terbaik. Berubah oleh pembaharuan budi kita. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita ingin bertumbuh di dalam Tuhan, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, mari kita mulai dari diri kita. Kita serius di dalam Tuhan. Baik, Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, mari kita akan sambut firman Tuhan ini dengan sesuatu yang luar biasa, yaitu kita buka hati kita bagi Tuhan. Kita sambut Tuhan, kita nyatakan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita percaya Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami mau belajar untuk serius di dalam Tuhan, serius untuk mencari wajah Tuhan, serius untuk mengundang Tuhan terus datang ada di dalam hidup kami, dan serius untuk mengalami perubahan di dalam Tuhan. Kami mau hidup kami tidak menjadi sia-sia di dalam hidup yang singkat ini, ya Tuhan. Ajarkan kepada kami untuk mempergunakan waktu sebaik mungkin. Karena kami tahu tahun-tahun yang akan datang, hari-hari yang akan datang, bulan-bulan yang akan datang, mungkin penuh dengan kesulitan. Tapi kami percaya ketika kami menyambut Engkau dengan sungguh, dengan penuh sukacita, kami percaya Tuhan menyertai kami sampai segala sesuatunya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan hidup kami, halangan-halangan, rintangan-rintangan kami yang selama ini kami alami. Mungkin kemalasan, kejenuhan kami. Tapi kami mau kembali belajar untuk menyambut Tuhan, berkobar-kobar mencari wajah Tuhan, mencari kehendak-Mu, dan kami melakukan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Diberkati setiap kehidupan kami. Ingatkan kami terus supaya kami mencari wajah Tuhan dengan sebaik-baiknya. Bapa yang baik, kami mau berdoa untuk seluruh kehidupan anggota keluarga kami. Biar setiap anggota keluarga kami pun mendapat kasih karunia Tuhan untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Tuhan yang memberkati kami semuanya. Bapa yang baik, terima kasih untuk bangsa kami Indonesia yang kami kasihi. Kami berdoa untuk bangsa kami, Tuhan turunkan keselamatan atas bangsa kami juga. Biar bangsa kami juga boleh mengenal Tuhan yang hidup. Diberkati seluruh negeri ini. Anak negeri diberkati oleh Tuhan. Para pemimpin negeri diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk kota di mana kami tinggal. Kami percaya Tuhan juga memberkati kota kami. Seperti janji-Mu berkata, kemanapun kami pergi dibuang, disitulah ada damai sejahtera Allah. Kami harus berdoa untuk kota kami. Kami harus membawa damai sejahtera Allah untuk orang lain boleh tahu bahwa kami memiliki Allah yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih juga Tuhan, kami ada di bawah naungan Gereja Betel Indonesia. Kami bersyukur untuk Bapak Rubin Adi Abraham sebagai pemimpin pusat Sinode Gereja Betel Indonesia. Kami berdoa untuk pelayanan beliau, untuk rumah tangga beliau, untuk pekerjaan beliau yang luar biasa. Kami percaya Tuhan melalui beliau Tuhan akan memberkati dan menjadi Gereja Betel Indonesia yang berkembang, menjadi berkat di dunia ini. Terima kasih juga untuk perwakilan daerah yang ada di mana
Di kota-kota Tuhan memberkati Gereja Betel Indonesia, perwakilan daerah Jawa Barat, Bapak Satria, Tuhan berkati. Tuhan juga terus akan membawa dia untuk terus dipakai Tuhan untuk membawa Gereja Betel Indonesia Jawa Barat lebih untuk mengenal Tuhan lebih hebat lagi. Terima kasih dalam perkembangan pekerjaan Tuhan di Gereja Betel Indonesia Jawa Barat ini akan Tuhan tambahkan banyak jiwa-jiwa baru diselamatkan. Terima kasih Bapak, diberkati seluruh umat-Mu, jemaat-Mu yang pada hari ini boleh mendengar firman-Mu. Sebelum kami akhiri ibadah kami juga rindu untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan, yang memberkati kami semuanya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita sekalian berada. Yang diberkati, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.